sekarang ketika sudah apa namanya hukum itu sudah selesai, ya, sudah lengkap, mana mana yang perlu diprioritaskan dari pembahasan-pembahasan hukum-hukum ini. Ya. Fiqhul Awlawiyatul Quranil Karim. Nilai-nilai priori atau pesan-pesan fikih prioritas di dalam Al-Quran. Kita langsung saja ke halaman 43. Al-Matlabul Awal Yusuf alaihissalam wa fiqhul awlawiyat. Yang dijadikan contoh pertama adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Innal qari ali surat Yusuf alaihissalam wal mutatabbi' li suratihi min khilali hadhihi surah la yajidu fiha al-katsir min ad-durus wal ibar wal mawa'id wal hikami wal ahkami. Kalau kita membaca surat Yusuf ini adalah surat yang paling banyak mungkin mengandung kisah. Al-Quran itu kan kandungannya macam-macam ya. Al-Quran itu ada yang mengandung akidah. Al-Quran itu ada yang mengandung mau'idhah, isinya akhlak. Al-Quran itu ada yang mengandung sains misalnya. Al-Quran itu macam-macam. Termasuk salah satu kandungan Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Ya. Kisah-kisahnya para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu itu kan dikisahkan. Kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Idris, kisahnya ya para nabi yang lain, kemudian juga umat-umat terdahulu dikisahkan. Nah, salah satu surat yang paling mengandung banyak kisah itu adalah surat Yusuf ini. Nah, dan Al-Quran itu tidak pernah menuliskan hal yang tidak ada gunanya. Dituliskan kisah itu pasti karena tujuan tertentu, karena pasti ada tujuannya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Begitu juga dalam surat Yusuf ini, itu banyak pelajaran, banyak pesan-pesan, banyak hikmah, banyak juga mengandung hukum. Termasuk diantaranya adalah tentang apa prioritas yang mesti dilakukan ketika kita dihadapkan pada sesuatu. Di mukadimah ini dikutip perkataannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan laisal. Jadi apa namanya? Orang laisal akil alladzi ya'lamul khaira wasyarra. Orang yang berakal itu bukan hanya yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk, tapi juga wa innamal akil alladzi ya'lamu khairal khairaini wa syarras syarraini. Orang yang berakal itu adalah yang mengetahui satu di antara dua kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan satu, dua, tiga misalnya, yang harus didahulukan yang mana? Wasyarus syarraini. Kemudian kalau ada beberapa keburukan yang harus diambil, kalau ada beberapa resiko, katakan begitu ya, yang perlu diambil itu resiko yang mana? Nah itu orang yang berakal itu seperti itu. Nah baik, meskipun kisah Nabi Yusuf ini banyak dan panjang, tapi di sini akan diambil beberapa di antaranya saja. Yang pertama adalah ketik aulawiyatus sijin ala fitnatil fahisyah, halaman 44. Minggu depan harus di-print ya kitabnya ya, dan bisa buka ya. 44. Al-Matlabustani aulawiyatus sijin ala fitnatil fahisyah. Nabi Yusuf jadi prioritas ketika Nabi Yusuf lebih memilih penjara dibanding godaan berzina. Ayat yang dia kutip di sini adalah qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya. Kata Nabi Yusuf, penjara itu lebih saya pilih daripada hal yang mendorong saya pada perbuatan zina. Jadi laqad ta'arrada Yusuf alaihi salam ila murawadati imra'atil aziz walakinnahu ista'sam. Falamma sya'a khabaruha wa za'a amruha jama'at lahun miswah. Fatakarraratil murawadah al-alaniyah min imra'atil aziz wa bihuduril miswati. Jadi dulu Nabi Yusuf itu ya, nabi yang terkenal karena ketampanannya. Nabi Yusuf ini, semua nabi itu punya kelebihan ya, punya kelebihan. Ada nabi yang sangat kaya raya seperti Nabi Sulaiman, ada nabi yang apa namanya sangat kuat fisiknya seperti Nabi Musa, mukul orang langsung mati, sekali pukul langsung
masuk kuburan. Ada nabi yang mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati, yaitu Nabi Isa. Karena semua nabi punya kelebihan-kelebihan, ya. Dan salah satu yang kelebihannya Nabi Yusuf adalah ketampanannya. Jadi Nabi Yusuf ini, jadi sebelum baca ke belakang ya, Nabi Yusuf ini kan orang yang pada saat itu sedang di puncak masa mudanya. Nabi Yusuf ini adalah orang yang di puncak masa muda dan di puncak ketampanan manusia. Sementara yang dihadapi itu juga adalah seorang perempuan yang berada di puncak kecantikannya, yang namanya Zulaikha. Gak mungkin gak cantik istrinya raja. Raja dulu itu istrinya bisa ribuan. Artinya kalau dipilih menjadi istrinya raja, itu sudah pilihannya pilihan, itu udah seleksi luar biasa lah, kira-kira begitu ya. Kemudian dia punya jabatan yang sangat tinggi sebagai ratu. Dan di dalam posisi itu, Nabi Yusuf digoda untuk berzina, dirayu untuk berzina. Jadi ini kan sebetulnya hal yang berat. Kalau kakek-kakek ya, umur 80 tahun, digoda itu mungkin udah nggak terlalu tergoda. Tapi anak muda lagi puncak-puncaknya, kemudian eh, bayangin kalau kalau laki-laki jelek terus nggak pacaran, ya wajar lah, mungkin nggak laku, ya kan? Tapi ini laki-laki gantengnya luar biasa, seperti Nabi Yusuf. Mungkin kalau orang umum, ini bahasanya anak-anak muda sekarang itu apa? Ngoleksi. Ya. Kalau ganteng kan umumnya laki-laki tergoda untuk ngoleksi. Jadi ada perempuan lihat senang, itu ada perempuan lihat senang. Jadi akhirnya setia katanya apa? Hah? Setia itu katanya ada di setiap tikungan. Jadi di setiap tikungan tuh ada setia, setia ya. Dan yang kalau yang menggoda itu nenek-nenek, ya, ya mungkin nggak tergoda wajar. Atau perempuan biasa, wajar gitu. Tapi ini yang menggoda adalah seorang ratu yang sangat cantik dan kemudian apa namanya punya posisi, punya kekuasaan. Gitu. Kalau yang ngerayu cuman ibu kepala RT gitu mungkin nggak tergoda lah. Ya. Tapi kalau yang goda misalnya ini bahkan lebih dari apa namanya ibu negara ya. Kalau ibu negara cuma istrinya presiden, ini dulu maharaja, ya. Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi bayangkan dalam kondisi seperti itu. Nah, Nabi Yusuf itu dihadapkan pada dua kondisi resiko sebetulnya. Satu, ketika dia bertahan di dalam istana. Nabi Yusuf kan hidup di istana. Bersama dengan ratu ini dia hidup di istana, tempat yang sangat enak sekali. Dengan segala fasilitas istana yang ada pada saat itu, di apa namanya didampingi oleh ratu. Dan kemudian tetapi resikonya adalah ketika bertahan di istana, resikonya mungkin tergoda untuk berzina. Yang kedua adalah resiko berada di penjara. Karena kan ketika itu dipergoki oleh suaminya, ketika Zulaikha ini sedang menggoda Nabi Yusuf. Kabar itu juga berkembang di kalangan perempuan-perempuan yang lain. Kemudian akhirnya ratu ini mengundang perempuan-perempuan yang lain ya. Kisahnya mungkin kalian sudah mengikuti ya. Ketika itu dikumpulkan perempuan-perempuan itu disuguhi buah-buahan beserta dengan pisaunya. Nah, begitu Nabi Yusuf itu keluar lewat di hadapan mereka, mereka tanpa sadar apa namanya istilahnya mengenai tangannya dengan pisau saking tidak sadar, bahkan apa namanya bilangnya Eh, apa namanya ini bukan manusia, ini adalah malaikat.
saking gantengnya Nabi Yusuf ya. Nah, dihadapkan pada dua resiko. Satu, dia bertahan di istana tapi berzina. Mungkin berzina, maksudnya tergoda berzina. Yang kedua adalah ada di penjara. Penjara yang sangat gelap, yang sangat sempit. Kan resiko dua-duanya ya. Tapi Nabi Yusuf kemudian lebih memilih apa namanya, memilih resiko yang lebih kecil, yaitu ada di penjara. Ya gak apa-apa, resikonya resiko pribadi. Jadi itu salah satu kisah ya yang dimuat di dalam Quran surat Yusuf. Yang lebih kecil yang mana? Ya akhirnya Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Yang penting agamanya selamat, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, halaman 47. Al-matlabus tsalits min aulawiyatid da'wati ilallah. Termasuk prioritas dakwah kepada Allah itu apa? Ini juga dari Quran surat Yusuf juga. Rangkaiannya dalam ayat ya sahibi sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Jadi Nabi Yusuf itu akhirnya di penjara. Lebih memilih untuk di penjara. Dan ketika di penjara, Nabi Yusuf itu bersama dengan dua orang pemuda. Tapi meskipun Nabi Yusuf sedang ada di dalam penjara, itu tidak membuat aktivitas dakwahnya berhenti. Itu, ya. Nah, ini artinya apa? Dakwah itu adalah suatu kepentingan yang apa namanya ada di pundak siapapun. Orang berdakwah itu nggak harus jadi ustadz. Orang berdakwah nggak harus jadi ulama. Semua orang, semua muslim itu bisa berdakwah. Ya. Dalam kondisi apapun, kalian jadi misalnya ada tukang ojek di komunitas ojeknya mungkin bisa berdakwah. Ada buruh di komunitas buruh mungkin bisa berdakwah. Sebagai seorang pemimpin, misalnya ditakdirkan jadi pejabat, sebagai pejabat kalian tetap bisa berdakwah dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau berdakwahnya pejabat gimana? Bikin kebijakan yang benar. Tuh. Malah lebih bagus kalau ustadz, kiai mungkin hanya bisa menyerukan. Ya. Tapi kalau kalian jadi pejabat negara apapun ya, jadi dari mulai tingkat bawah sampai yang paling atas, lintas kewenangan, bahkan misalnya jadi polisi, orang yang lain nih yang belajar agama semua ini paling maksimal bisa memberi nasihat. Jadi ketika Amin misalnya jadi polisi, itu langsung bisa mengeksekusi. Ada kemaksiatan, misalnya ada orang judi atau ada orang lagi adu ayam. Kalau kalau Yahya mungkin hanya bisa adu ayam tuh haram, nasehatin. Tapi ketika orang jadi polisi, dia bisa langsung melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Nahi mungkarnya bisa langsung dilaksanakan. Bahkan nahi mungkarnya dilindungi oleh hukum, ya kan, karena diberi kewenangan. Artinya orang dakwah itu dengan cara apapun. Nah, Nabi Yusuf dulu di dalam penjara pun tidak meninggalkan kepentingan dakwah. Sambil di penjara, ya udah adanya dua orang, diajak ngobrol dua orang ini. Kemudian kata Nabi Yusuf, "A'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Jadi dulu kan orang dulu zaman itu kan nyembahnya berhala. Berhala itu kan banyak. Mungkin berhalanya waktu itu kayak di orang-orang Arab itu berhalanya 360. Sesuai jumlah hari. Hari ini nyembah berhala ini atau suku ini nyembahnya berhala ini, suku ini nyembahnya berhala ini. Butuh butuh rezeki misalnya nyembahnya berhala ini. Butuh mau bepergian, perginya berhala ini. Kata Nabi Yusuf kepada teman penjaranya itu, Tuhan yang jumlahnya banyak tadi, apakah itu lebih baik ataukah Tuhan yang satu? Kamu punya Tuhan, gak usah Tuhan, punya bos, punya atasan satu, sama punya atasan banyak, itu lebih baik mana? Kamu punya atasan banyak, atasan yang ini sifatnya lemah lembut misalnya. Kalau menyelesaikan persoalan pengennya secara baik-baik. Yang ini pengennya frontal, tabrak aja langsung, pukul misalnya atau apa. Misalnya yang satu. Jadi karena atasannya banyak, jadi semakin repot. Begitu juga apalagi punya Tuhan. Tuhan yang ini pengennya begini, Tuhan yang ini pengennya begini. Jelas lebih repot ya, punya pimpinan, punya atasan,
jumlahnya banyak, itu jelas lebih repot. Lebih baik ya punya Tuhan satu. Nah, itu logika yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu pertama tidak meninggalkan dakwahnya dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi di penjara. Kemudian yang didakwahkan oleh Nabi Yusuf pertama adalah ya meskipun Islam itu banyak, Islam itu unsurnya banyak, maksudnya ada akhlak yang diajari ya apa dulu misalnya. Nah, Nabi Yusuf ini lebih mementingkan yang paling prioritas yaitu tauhid. Yang pertama diajak mengesahkan Allah dulu. Untuk yang lain-lainnya nyusul gampang. Pokoknya yang penting mentauhidkan Allah dulu. Gitu. Makanya diajaknya udah Tuhan banyak sama Tuhan satu lebih baik mana? Ya udah tinggalin berhala itu, beralih mentauhidkan Allah. Tuh, seperti itu. Nah, ini kisahnya yang kedua dari Nabi Yusuf. Kemudian, nah, di terakhir itu di halaman 49. Jadi dari apa namanya ayat tadi itu yang pertama adalah bahwa dakwah itu adalah perbuatan yang salah satu perbuatan yang paling besar pahalanya dalam keadaan apapun, dalam kondisi posisi kita apapun. Ya. Sekali lagi dakwah itu bukan hanya tugasnya ulama, ustadz. Semua Muslim itu punya beban dakwah, punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, kemudian dakwah yang paling utama itu adalah dakwah uh, mengesahkan Allah, gitu ya. Sebelum yang lain-lain, pondasinya adalah mengesahkan Allah, karena itu adalah hal yang paling utama, ya. Nah, dalam hadis dikatakan, "Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah." Pokoknya orang itu kalau mentauhidkan Allah, meskipun dia maksiat, meskipun dia nggak sholat, meskipun pokoknya maksiat apapun dilakukan, selama dia mentauhidkan Allah, itu artinya ada kemungkinan masuk surga. Jangan sampai menghilangkan harapan orang, gitu ya. Pokoknya orang masih mentauhidkan Allah karena itu pondasi, mau maksiat apapun ya masuk surga pada akhirnya. Meskipun kalau beberapa ulama mengibaratkan kalau kayak orang kayak baju mau masuk lemari. Baju kalau sudah bersih mau masuk lemari tinggal dimasukkan saja. Tapi kalau baju itu kotor harus diapakan? Cuci dulu di neraka. Nggak tahu setahun, 2 tahun, apa 1000 tahun, alhamdulillah. Betul. Tapi intinya adalah selama orang mengesahkan Allah pasti masuk surga. Bahkan orang yang mengucapkan ya pokoknya orang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah jamin masuk surga. Jangan gampang ngafirkan apalagi mengvonis orang di neraka. Ini kamu pasti di neraka selama-lamanya. Gitu, ya. Berani banget bilang kayak gitu. Padahal uh, Allah sendiri nggak pernah. Yang keempat adalah al-aulawiyah fil uslub ad-da'awi. Jadi dakwah itu butuh butuh cara, ya. Dakwah itu butuh strategi, butuh pola. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Logika yang disampaikan oleh Nabi Yusuf itu tadi, ya. Kan orang punya caranya masing-masing dalam menyampaikan. Nah, caranya Nabi Yusuf itu dengan membandingkan antara Tuhan lamanya dia dan Tuhan yang satu yang diajak oleh Nabi Yusuf itu. Tuhan yang lama kamu itu berhala. Berhala yang tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat, hanya karena mewarisi tradisi nenek moyang. Dan itu kalau berhalanya banyak, apakah itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Itu logika yang dibangun oleh Nabi Yusuf. Ya, pasti orang, logika manusia pasti akan mengatakan lebih baik Tuhan yang satu. Kemauannya jelas, yang dituruti cukup satu orang. Daripada punya atasan banyak, punya Tuhan banyak, kemauannya belum tentu sama, mungkin tugasnya jadi lebih banyak, dan seterusnya. Nah, begitu juga apa namanya kita dalam menyampaikan dakwah juga harus disesuaikan. Belum tentu semua orang cocok dengan pola seperti ini. Kita harus mencari cara berbicara dengan logika orang yang kita ajak bicara. Itu orangnya, misalnya
ketika kita ingin menyampaikan tentang Islam kepada orang ahli keuangan misalnya, ya harus dengan cara orang ahli keuangan itu. Tentang keuangan dalam Islam itu seperti apa misalnya ya. Jangan sampai nggak nyambung gitu ya. Dengan orang yang ngerti filsafat ya harus disampaikan filosofi ketuhanan dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Kita bisa lihatlah para dai-dai yang sukses itu seperti apa dalam membangun logikanya. Banyak ya. Kita kalau kalau yang kontemporer itu kan ada misalnya salah satu contohnya Ahmad Deedat ya. Ahmad Deedat itu kan bagus ketika membangun logika. Ahmad Deedat itu kristolog ya, orang yang mengerti, orang yang mempelajari dan hafal kitab Injil, Bible, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kitab Taurat, Injil itu dia hafal, dan kemudian itu akan dikomparasikan dengan Al-Quran. Dan dia sukses dimanapun ceramah-ceramahnya pasti dihadiri ribuan orang. Mungkin sudah banyak orang yang dapat hidayah di tangannya dia. Saya sendiri dulu punya guru ya, Syekh Ahmad Kaftaro ya. Kampus saya dulu itu ada Syekh Ahmad Kaftaro, Mufti Suriah itu kalau ngaji begini ya paling sedikit yang ikut 5 sampai 6 ribu orang lah. Nah, 7 ribu orang itu tiap Kamis malam Jumat dan sering banget pasti kadang-kadang ada aja orang datang masuk Islam gitu. Orang dari mana-mana ya, dari Afrika, orang dari Jepang, orang dari Eropa gitu. Beliau bahkan beberapa kali pernah diundang ke Vatikan. Diundang ke Vatikan dan disambut dengan protokol kepala negara. Jadi kayak kepala negara karena posisinya mufti. Jadi dakwah beliau ini masuk kemana-mana. Waktu ketemu dengan paus, bukan paus sekarang, paus yang dulu ya, itu semua yang ketemu dengan paus itu mungkin hanya 10 menit. Kepala negara itu mungkin hanya ketemu 10 menit. Jadi waktu beliau datang ke Vatikan, itu juga dijadwalkan bicaranya 10 menit. Waktu ngobrolnya 10 menit. 10 menit sudah berjalan, sudah di stop oleh protokoler, pausnya masih apa namanya memberikan isyarat untuk dilanjutkan dulu. Dilanjutkan. Kemudian sampai 20 menit masih belum selesai, sampai akhirnya 1 jam lebih pembicaraan dari yang awalnya hanya 10 menit. Jadi apa yang disampaikan pada saat pertemuan itu? Ya, beliau cerita bahwa ketemu paus pada saat itu yang dibicarakan adalah soal menghadapi ateisme. Islam, Kristen itu sebagai agama, sama-sama sebagai agama mengajak bertuhan, sama-sama agama samawi, dan kemudian salah satu tantangan masyarakat atau manusia modern itu adalah tantangan manusia yang nggak mau beragama. Sama nggak tantangannya? Sama kan? Nah, dalam hal ini kan maksudnya Islam, Kristen itu sama-sama menghadapi tantangan orang yang tidak percaya Tuhan gitu. Bukan ngajak saingan Islam sama Kristen, tapi ini Islam Kristen bersaing dengan orang yang tidak percaya Tuhan atau mengingkari Tuhan gitu. Dia membangun hubungan yang baik dan itu adalah paus yang mengundurkan diri. Kalau kalau kalian tahu, sebelum paus yang sekarang itu paus namanya, kalau kalau sekarang namanya Paus Fransiskus ya, kemarin baru ke Indonesia. Yang dulu itu namanya Paus Benediktus. Paus Benediktus ini paus yang mengundurkan diri. Nah, itu sampai ada konspirasi macam-macam, apakah orang ini paus ini apa namanya imannya goyah, iman Kristennya maksudnya atau bagaimana gitu, mengundurkan diri. Itu yang pernah bicara dengan Syekh Ahmad Kaftaro, paus tersebut. Ada banyak lah. Kalau kita di sini di Indonesia apalagi, kita ini punya contoh ulama-ulama yang dakwahnya luar biasa, yaitu Wali Songo yang eh, apa namanya menyebarkan Islam dengan begitu cepat sekali di tanah Nusantara ini. Bahkan ya Islam masuk ke Indonesia mungkin baru 700-an tahun, tapi Islam ini bisa jadi mayoritas di Indonesia. Bandingkan dengan beberapa negara yang lain. Saya mencontohkan salah satunya kemarin adalah Cina. Cina itu zamannya sahabat Islam itu sudah masuk ke sana karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu
datang ke Cina, dakwah di sana dan meninggal di sana. Makamnya sampai sekarang di apa namanya di Guangzhou itu makamnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Islam tuh nggak berkembang di Cina. Itu 75% orang Cina itu nggak percaya Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan. 75%. Tapi di Indonesia mayoritas ya 90% orang penduduk Indonesia ini Muslim. Dan itu penyebarannya dengan sangat cepat dan tanpa pertumpahan darah. Nggak ada sejarah perang dalam masuknya Islam di Indonesia. Murni semuanya dilakukan melalui proses dakwah. Ya. Dan itu dakwah yang memang betul-betul efektif lah. Kalian bisa baca kisahnya Sunan Kalijaga misalnya ya. Itu orang ini sebetulnya orang-orang yang namanya aslinya juga nama Arab. Seperti Sunan Gunung Jati. Itu nama aslinya adalah Muhammad Syarif Hidayatullah, orang Mesir. Orang lahirnya aja di Mesir. Muhammad Syarif Hidayatullah itu lahirnya di Mesir. Kemudian dakwah di Cirebon, ya, menikahi penguasa lokal di situ dengan siapa namanya Rara Santang, ya. Kemudian misalnya dan yang lain-lain, tokoh-tokoh itu yang lainnya. Sunan Kalijaga misalnya dakwahnya dengan cara-cara yang diterima masyarakat pada saat itu. Yang kalau diterapkan sekarang mungkin juga belum tentu pas. Kan misalnya begini, orang ketika mau ya bikin pegelaran wayang, yang memang masyarakat Jawa pada saat itu seneng yang namanya wayang, kesenian wayang. Kemudian gerbangnya disebut namanya Kalimosodo. Kalimosodo itu kalimatus syahadah. Kalimatus syahadah. Kan kalau teman-teman pernah dengar aktor wayang itu siapa aja? Petruk, Bagong, Semar, terus Petruk, Bagong, Semar, Gareng, Gareng ya. Itu semuanya diambil dari bahasa Arab dan ada filosofinya. Petruk, Bagong itu apa? Fatruk, bagian. Artinya apa? Fatruk itu tinggalkan. Bagian itu apa? Kejahatan. Fatruk, bagian. Petruk, Bagong. Nah, Samir, Semar, Semar Gareng itu apa? Samir khairon. Samir itu berlomba-lombalah, bergiat, semangat, khairan melaksanakan kebaikan. Gitu ya. Fatruk bagian. Jadi semua yang ada di pertunjukan itu, semua lakonnya, semua atributnya itu semuanya mengandung pesan. Ya. Lakon Kalimosodo itu maksudnya adalah kalimat syahadah. Ya orang diajari kalimat syahadat dulu. Nanti pelan-pelan mau ikut pertunjukan harus cuci kaki dulu. Ya cuci kakinya wudhu. Ya. Wajahnya dan seterusnya. Dulu ada apa namanya? Ada tradisi ya macam-macam lah detail-detailnya itu tradisi ngosong memenuhi perut, memenuhi nafsu dan lain sebagainya. Tapi diganti semua sampai yang namanya mohlimo misalnya itu isinya dulu apa gitu ya. Kemudian diganti oleh Sunan isinya mohlimo itu meninggalkan pembunuhan, meninggalkan perzinaan, meninggalkan mencuri, meninggalkan judi dan seterusnya. Gitu. Diganti semua istilah-istilah itu. Terus misalnya uh, orang orang Jawa dulu itu juga ini ya apa namanya ada yang kanibal juga. Kalau kisahnya Marco Polo dulu ketika masuk ke sini dan orang sini ini dulu orang Jawa ini konon juga gampang tersinggungan sehingga kalau tersinggung itu ya ujungnya pembunuhan gitu. Eh, Mungkin nggak ada di daerah lain istilah dendam 7 turunan. Saking kerasnya orang di sini dulu. Tapi Wali Songo itu bisa mengubah kultur masyarakat sehingga menjadi masyarakat Jawa yang kita kenal sekarang, yang terkenal halus, sopan dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh, contoh misalnya orang dulu itu nggak kenal istilah kalah. Orang di sini nih nggak kenal istilah kalah. Kemudian dikenalkan. Kalau nggak menang ya mati gitu aja lah.
Kalau nggak menang ya mati. Saya dulu di kampung tradisi budaya kayak gitu tuh kadang-kadang masih ada ya. Ya maksudnya gini, kalau orang itu kalau mau bertengkar, kalau mau tarung, jangan minta berhenti sebelum ada yang mati. Itu budaya jahiliyah itu namanya ya. Itu sudah harus kita tinggalkan yang begitu. Di daerah-daerah lain juga mungkin ada. Di daerah Madura misalnya budaya carok itu kan ada. Budaya carok itu kalau udah tersinggung ya ke lapangan carok sama-sama bawa celurit, belum ada yang mati jangan berhenti gitu. Dan orang nonton gitu, nggak misah, nggak dipisah. Dan itu akan diwariskan terus. Nanti kalau misalnya orangnya meninggal, orang itu akan dimakamkan di depan rumah. Jadi anak itu tiap pagi mau berangkat sekolah, ini dulu pamanmu ini mati itu yang bunuh si orang itu loh. Nanti kamu balas dendam. Itu tertanam. Ada orang macam-macam. Saya sendiri ya yang ngalami dari teman langsung juga ada kayak kisah-kisah kayak gitu itu ya. Tapi artinya ini Madura yang lama, Madura yang sudah santri ya udah nggak begitu juga ya. Mungkin di daerah-daerah kalian juga budaya dulu kayak gitu ada. Tapi Wali Songo yang pertama mengenalkan istilah ngalah. Ngalah, mengalah itu dulu nggak ada istilah itu. Ngalah ini apa? Ngalah itu adalah dari bahasa Arab. Allah. Udah cari ridhonya Allah. Gak usah cari nafsu menang di hadapan manusia. Cari ridhonya Allah. Ngalah itu apa? Allah, menuju Allah. Paham maksudnya ya? Jadi begitu. Kita ini nanti juga begitu ya. Dakwah juga harus caranya. Saya ingin contohkan lagi ya salah satunya. Ini yang nggak serius. Ini agak terlalu serius. Dewa dulu pernah ada orang satu keluarga kurban. Keluarga ini isinya 8 orang. Sedangkan sapi itu cukup untuk berapa orang? 7 orang. Keluarganya ada 8. Itu bapak, anak, uh, sorry, bapak, ibu, uh, ada anak-anaknya. Ketika tanya kepada takmir panitia kurbannya, ditanya, oh, Pak, ini sapi hanya cukup untuk 7 orang. Jadi kalau anaknya bapak itu 6, maka harus ditambahi kambing 1. Orang ini nggak mau, ya, karena alasannya nanti orang ini nggak mau lah, intinya ya udah sapu aja 1 gitu. Datanglah ke Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ditanya kenapa nggak mau nambah, karena takut nanti di akhirat terpisah. Satu keluarga 7 orang itu sudah naik sapi, yang kambing ini ketinggalan sendiri, takut begitu ya. Sudah dijelaskan sama panitia kurbannya bahwa yang namanya sapi itu cukupnya hanya untuk 7 orang. Jadi kalau mau nambah 1 anak lagi itu harus pakai kambing, tambahin kambing. Tetap aja logikanya nggak masuk. Akhirnya sama Kiai Hasbullah gimana? Nah, anaknya eh, masih ada yang kecil. Iya masih ada. Oh ya sudah, tambahin kambing. Anak kecil ini nanti kalau mau naik ke sapi harus ada anak tangganya. Nah, itu baru masuk mau itu nambah kambing 1. Nah, itu salah satu contoh gimana kita menjelaskan kepada masyarakat ketika kita ya kan butuh butuh cara-cara seperti ini. Kadang-kadang orang-orang awam kan, ya. Makanya tadi saya bilang, nah itu dulu Nabi Yusuf membandingkan Tuhan banyak sama satu lebih baik mana, punya atasan banyak sama satu lebih enak mana, lebih enak punya atasan 1. Nanti kalau sudah beristri, lebih enak punya istri 1 apa 2? Lebih enak punya istri 1, atasannya cuma 1. Istrinya makin banyak ngatur. Alamat Labur Robi, halaman 50. Ya. Aulawiyatu tolabil wilayah inda wujudi mayasuhu syar'an. Ya. Nabi Yusuf, masih terkait Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dulu juga uh, pernah meminta jabatan karena kondisi pada saat itu. Jadi gini, di dalam Islam itu minta jabatan hukumnya apa? Nggak boleh. Pada dasarnya nggak boleh. Kita nyari jabatan itu nggak boleh hukumnya. Tapi Nabi Yusuf pernah melakukan itu. Kenapa? Ini karena fikul aulawiyah. Karena prioritas. Jadi waktu waktu itu di masa Nabi Yusuf hidup itu terjadi paceklik, menjelang paceklik. Dan Nabi Yusuf itu melihat bahwa
Yang menguasai manajemen pada saat krisis itu hanya beliau, Nabi Yusuf saja. Dan yang punya amanah, yang amanah, nggak berkhianat maksudnya, itu ya Nabi Yusuf. Kebetulan Nabi Yusuf waktu itu kan sudah dinyatakan tidak bersalah. Jadi gini, Ratu itu kan bilang bahwa dia dilecehkan secara seksual oleh Nabi Yusuf. Tuh. Nah, kemudian ditanyakan kepada seorang yang bijak, gimana ini? Yang benar yang mana? Benar nggak Nabi Yusuf itu melecehkan ratu itu? Kata orang bijak itu dilihat bajunya yang robek di mana. Kalau bajunya Nabi Yusuf yang robek di depan, itu berarti yang apa namanya yang salah adalah memang benar Nabi Yusuf. Karena ratu itu melakukan perlawanan, bajunya Nabi Yusuf ditarik, sobek. Tapi kalau bajunya Nabi Yusuf yang robek di belakang, berarti Ratu Zulaikha yang ngejar-ngejar. Nah benar, nah bajunya Nabi Yusuf yang robek itu di belakang. Berarti yang salah siapa? Jadi akhirnya baru ketahuan bahwa yang goda itu bukan Nabi Yusuf, tapi yang goda adalah Ratu Zulaikhanya itu. Ya. Nah, gitu. Ini pelajaran apa namanya? Pelajaran memutuskan kasus. Nah, kemudian ketika itu raja mimpi, ya kalian sudah tahu mimpinya seperti apa. Yang mimpi itu adalah isyarat akan terjadinya paceklik. Nabi Yusuf sudah tanya raja ini kepada para apa namanya pejabat-pejabat istananya, nggak ada yang tahu. Dibilang oh itu hanya bunga tidur. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Yusuf akan ada masa subur sekian tahun, kemudian akan menghadapi masa paceklik sekian tahun. Nah, rasa terima kasihnya raja itu apa? Nabi Yusuf ditawari jabatan. Udah, kamu mau jadi apa? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Jadikan saja saya sebagai apa namanya? eh, pemegang kuasa untuk gudang-gudang lah, ya. Nah, ini dalam kondisi tertentu fikul awalawiyah itu adalah juga menuntut kita, ya kalau memang nggak ada lagi, pada dasarnya mencari jabatan tidak boleh, tapi dalam hal misalnya nggak ada lagi yang mampu melaksanakan jabatan itu dan kita misalnya mampu, maka tanggung jawab kita untuk eh, memegang amanah itu. Tapi itu dalam kondisi tadi ya, nggak ada yang mampu dan kemudian kita dalam hal itu mampu, maka eh, di situ. Tapi dalam keadaan misalnya kita sendiri kalau masuk ke dunia politik malah ikut korupsi, ya nggak usah terjun ke politik, nggak usah. Nyatanya kan begitu, banyak yang begitu. Kayak apa yang diibaratkannya, eh, katanya begini, kalau orang masuk politik itu ibarat ada air sungai yang sangat kotor sekali, kemudian ini ada air satu botol, kita mencoba untuk membersihkan sungai itu. Yang ada bukan sungainya bersih, tapi air yang bersih ini ikut menjadi kotor. Nah, ini realitas politik hari ini ya. Orang yang memang susah ya. Kenyataannya memang memang susah, Pak. Eh, dalam kondisi sekarang itu hidup di apa namanya di jabatan-jabatan politik itu memang nggak banyak yang bisa selamat gitu ya. Nah, tapi kemudian ini juga menunjukkan bahwa kisah ini menunjukkan bahwa bekerja bersama dengan, tapi ya maksudnya ini pengecualian karena kisah ini, meskipun tadi ya, meskipun lingkungan itu banyak kezoliman, tapi kisah Nabi Yusuf ini membuktikan bahwa kita boleh menjabat sesuatu di bawah pimpinan raja yang zolim. Rajanya zolim kan? Rajanya kan raja, bukan raja yang apa namanya beriman, tapi Nabi Yusuf mau membantu di situ menjadi menterinya. Artinya boleh, boleh-boleh saja. Gitu. Sekarang di beberapa negara, di Australia menterinya ada yang Muslim, di Inggris menterinya juga ada yang Muslim ya. Eh, dulu di Inggris itu wali kota London itu Muslim, ya. Kemudian menjadi Menteri Perhubungan itu.
lupa saya namanya siapa, orang keturunan Pakistan. Nah, kemudian ini dari kisahnya Nabi Yusuf ini juga ada pengecualian ya. Fikul aulawiyatnya apa? Memuji diri sendiri itu pada dasarnya nggak boleh. Ya. Misalnya tadi, misalnya Amin cerita saya ini ganteng, itu declare saya ganteng, baik hati, jujur, tidak sombong dan lain sebagainya. Itu sebetulnya memuji-muji diri sendiri begitu itu sebenarnya nggak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu, seperti dalam kisahnya Nabi Yusuf, beliau memuji dirinya sendiri. Ini hafizun alim. Saya ini orangnya amanah, bisa menjaga, dan juga adalah orang yang mengerti. Saya menguasai persoalan ini. Udah jadikan saya jabatan itu, saya ngerti. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang boleh. Nah, meskipun pada dasarnya tadi meminta jabatan, memuji diri sendiri itu sebetulnya nggak boleh. Ada di sini di halaman 52 dikutip ada banyak hadis sebetulnya yang menerangkan tentang tidak dianjurkannya orang untuk meminta jabatan ya. Karena jabatan itu berat, kemudian apa namanya hanya akan ada penyesalan di akhirat. Ya, orang menjabat itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh eh, yang ada di bawahnya itu ya. Dulu Abi Dzar pernah minta jabatan kepada Nabi malah nggak dikasih sama Nabi gitu ya. Dan kemudian orang kalau menjabat itu sebisa mungkin jangan minta. Karena kalau kita misalnya mendapatkan jabatan tanpa diminta, Allah akan membantu tugas-tugas kita. Tapi ketika kita minta jabatan itu, maka Allah akan menyerahkan urusannya pada orang tersebut. Selesaikan sendirilah kamu yang minta-minta. Misalnya. Sekarang orang jadi lupa semua ya dengan hal seperti ini. Orang rebutan sampai bunuh-bunuhan. Faktanya sepanjang sejarah tuh kekuasaan ini ya memabukkan dan membuat orang lupa ya. Banyak orang anak membunuh orang tuanya karena kekuasaan. Itu pengen berkuasa, dibunuh bapaknya, pengen jadi raja. Itu terjadi di banyak apa namanya sejarah-sejarah, perlakuan-perlakuan sejarah. Seorang adik membunuh kakaknya demi bisa menjadi putra mahkota misalnya itu juga ada banyak. Nah, jadi begitu juga memuji diri sendiri nggak boleh sebetulnya. Tapi dalam kondisi tertentu itu perlu. Misalnya eh, kalian misalnya sudah khatam mengkaji kitab Fathul Qorib misalnya, sudah mengerti tentang seluk-beluk hukum Islam. Boleh untuk menyampaikan, saya ini sudah ngaji. Saya sudah ngaji kitab ini, saya tahu itu dalam kondisi tertentu boleh menyampaikan itu. Gunanya apa? Supaya orang awam ngerti ketika mau tanya hukum, mau belajar itu kepada siapa. Ya gitu. Dokter saja kalau mau praktek pasang pelang dulu. Dokter gigi sudah kuliah kedokteran gigi misalnya. Eh, apa namanya? Dokter penyakit dalam tahu deh gelarnya di situ dicantumkan ya. SPOG, SOK, apalah seterusnya. Misalnya apa? Nah, artinya boleh dalam kondisi tertentu ya untuk dalam rangka menunjukkan kepada orang yang membutuhkan. Sekarang di halaman 56. Al-matlabul khamis aulawiyatu hifzil kasir bitafwitil qalil. Kadang-kadang yang merupakan prioritas juga adalah mengorbankan hal yang kecil untuk menyelamatkan hal yang lebih besar. Yang dicontohkan adalah kisahnya Nabi Khidir ya dalam surat Al-Kahfi amma safinatu fakana lima sakina ya'maluna fil bahri fa aradna aibaha wa kanu wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi Nabi Khidir itu naik perahu kemudian perahunya dilubangi oleh Nabi Khidir. Nabi Musa sebagai orang yang kekeh atau tegak lurus pada syariah itu mengingkari. Gimana Anda ini Nabi apa namanya Khidir ya? Khidir ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan pokoknya orang soleh, rojulun soleh, orang yang memang umurnya panjang sekali. Ya. Konon sampai sekarang pun Khidir ini masih hidup. Ya. Banyak ulama-ulama yang menemui Nabi Khidir ini.
Karena dulu kan kisahnya ketika Raja Dzulqarnain itu berkuasa, Raja Dzulqarnain ini tanya kepada malaikat, saya ingin agar supaya saya ini bisa mempertahankan kekuasaan dan saya ingin hidup selama-lamanya. Nah, disarankan oleh malaikat untuk meminum yang namanya apa? Ma'ul hayat, air kehidupan. Dicari di ujung timur, ternyata yang mendapatkan ilham untuk meminum air itu adalah Nabi Khidir. Rajanya malah tidak dapat. Akhirnya apa? Raja Dzulkarnain ini meninggal, Khidir yang umurnya panjang. Itu ada kisah-kisah lah. Perlu verifikasi tentu. Tapi kisah-kisah di dalam kitab-kitab itu ada yang seperti ini. Jadi Nabi Khidir yang menemukan Ma'ul Hayat, hidup sampai sekarang. Nah, Nabi Khidir ini dulu ketemu juga dengan Nabi Musa. Nah, waktu waktu itu kan Nabi Musa diberi pelajaran oleh Allah. Kata Allah, ada orang yang kamu perlu belajar, yaitu Khidir, kepada Khidir. Nah, suatu ketika Nabi Khidir ketemu Nabi Musa itu kan sudah diperintah oleh Nabi Khidir, kamu boleh ikut belajar, tapi nggak boleh tanya apapun. Pokoknya yang kamu lihat dari saya, ya udah kamu diam aja. Tapi Nabi Musa kan nggak bisa. Wong Nabi Musa ini pegangannya syariat. Secara syariat, secara lahir ya salah. Karena waktu itu belum ngerti tujuannya. Jadi Nabi Khidir itu kan melobangi kapal. Perahu yang ditumpangi itu dilobangi. Kata Nabi Musa, kenapa kamu melubangi kapal ini? Apakah kamu bermaksud menenggelamkan orang-orang yang ada di atas kapal ini? Sungguh perbuatan ini perbuatan yang sangat jahat, gitu. Nah, Nabi Khidir itu sedang menerapkan fikul awalawiyah. Kenapa? Sebentar lagi perahu ini akan melewati seorang kawanan perampok, raja yang biasa merampok kapal. Nah, kalau raja itu melihat kapal ini akan dirampok. Tapi ketika kapal ini terlihat jelek, nah kapal ini justru akan diloloskan. Karena orang perampok ini nggak akan tertarik dengan kapal yang rusak. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Khidir, ya. Sama kisahnya juga dengan kayak gini nih. Jadi Nabi Khidir mengorbankan sedikit. Maksudnya kapalnya dilobangi kan korban mafsadah, ya. Tapi untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, yaitu hilangnya kapalnya keseluruhan, sama seperti orang diamputasi. Itu sebetulnya ngamputasi, misalnya menghilangkan satu anggota badan, mengamputasi kaki misalnya. Itu kan nggak boleh. Orang manusia ini butuh kaki. Menghilangkan kaki anggota badan yang penting ini jelas nggak boleh. Tapi untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya kakinya ini udah mengandung tumor misalnya, yang kalau tidak diamputasi justru tumornya akan menyebar ke seluruh tubuh, maka amputasi itu diperbolehkan. Ya. Paham ya maksudnya, ya? Itu fikul awalawiyah itu begitu, ya. Nah, terus kemudian eh, jadi fikul awalawiyah itu juga mempertimbangkan hal yang akan datang. Misalnya kamu nahi mungkar, nanti di sini ada pembahasan juga. Nahi mungkar misalnya akan ada pembahasan misalnya gini. Kalau misalnya nahi mungkar kepada orang yang sedang meminum khamr dan dia bawa senjata tajam, mungkin malah akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Mungkin kamu malah dibacok misalnya. Itu harus dihindari. Haram kalau sampai eh, apa namanya nekat melakukan nahi mungkar dan kemudian malah menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jadi syariat itu fleksibel, ya. Intinya syariat itu fleksibel. Lihat mana yang paling maslahat, mana yang mafsadahnya paling kecil. Yang keenam, aulawiyatul masalih al-ukhrawiyah alal masalih ad-dunyawiyah. Jadi mendahulukan, memprioritaskan kepentingan akhirat atas kepentingan dunia. Gitu. Jadi ini kisahnya adalah tentang para penyihir. Penyihir ini kan dulu dikumpulkan oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Ya, oke, sekarang Nabi Musa kan dituduh sebagai penyihir. Kemudian didatangkan para penyihir ini. Penyihir ini kemudian juga tanya kalau misalnya berhasil balasannya apa, ya, minta minta imbalan. Oke, disepakati. Ternyata dalam prosesnya penyihir ini malah ikut Nabi Musa dan diancam oleh Fir'aun
akan disanksi. Tapi para penyihir ini lebih mementingkan iman, yang itu adalah maslahat ukhrawi daripada maslahat dunia. Udah nggak apa-apa, nggak disukai raja nggak apa-apa, nggak dikasih posisi, nggak batal dikasih posisi nggak apa-apa. Yang penting maslahat akhirat, maslahat ukhrawinya selamat. Nah, gitu. Yang ketujuh adalah yang halaman 60, aulawiyat taghyirul ahkam inda huruf al-istisnaiyah. Kadang-kadang ada pengecualian dari suatu hukum. Jadi begini, ini kisahnya adalah tentang perang eh, menghadapi Yahudi Bani Nadir. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'inillah wal yukhziyal fasiqin, ya. Pada dasarnya di dalam Islam ada aturan-aturan perang. Salah satunya adalah tidak boleh merusak pohon. Itu. Merusak pohon, dalam hal ini adalah kurma, pohon yang berbuah. Itu pada dasarnya tidak boleh. Tapi pada masa itu orang-orang para sahabat itu berpikir Yahudi Bani Nadir ini orang sudah berkhianat dan menjadikan kebun kurma sebagai benteng dan tempat persembunyian. Paham konteksnya ya? Sebetulnya bakar pohon tuh nggak boleh. Kan ada aturan-aturan perang dalam Islam. Islam itu luar biasa. Sudah perang itu menyerang duluan nggak boleh. Karena tujuan perang dalam Islam itu mempertahankan diri. Makanya 13 tahun Nabi di Mekah itu nggak terjadi pertempuran sama sekali. Padahal waktu itu ayat-ayat jihad sudah turun. Itu menunjukkan bahwa jihad itu bukan melulu perang, ya. Tapi dakwah itu juga bagian daripada jihad. Nah, jadi sudah perangnya itu hanya dalam rangka mempertahankan diri. Kemudian ketika perang ada aturan-aturan. Nggak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh pemuka agama. Tidak boleh merusak tempat ibadah. Tidak boleh menghancurkan pohon, dan lain sebagainya. Ada banyak aturan. Nah, tapi pada saat itu karena pohon kurma ini, kebun kurmanya waktu itu dijadikan tempat persembunyian dan dibagikan benteng oleh orang Yahudi Bani Nadir, sahabat itu ada yang membakar kebun kurma itu. Itu waktu itu diprotes, baik oleh orang Muslim sendiri maupun oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu juga protes. Wahai Muhammad, kamu katanya diutus oleh Allah untuk membawa kebaikan. Apakah apakah membakar kebun itu adalah kebaikan? Dibayangkan, hanya membakar kebun saja diprotes pada saat itu oleh orang Yahudi. Dan Nabi itu menjadi, kalau bahasa sekarang, menjadi galau pada saat itu. Iya ya, kenapa saya harus bakar kebun kurma ini, sahabat saya ini? Nabi itu galau pada saat itu, dikomplain begitu itu, sempat galau. Kemudian turun ayat, kata Allah. Nah, sementara sahabat yang lain pada saat itu nggak mau bakar kurma itu karena apa namanya? Karena berpegang pada aturan asal gitu. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat bahwa dua-duanya benar. Ma qata'tum milin natin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Dua-duanya itu benar. Gitu. Dibenarkan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa namanya? eh Sawwaballahu alladhina qata'u walladzina abau. Allah membenarkan orang yang membakar pohon kurma itu, dan Allah juga membenarkan yang menolak membakar itu. Dua-duanya dibenarkan. Nah, terus gimana? Wa kanu fa'alu dzalika min thariqil ijtihad. Karena dua-duanya ijtihad. Wa hadza yadullu ala anna kulla mujtahidin musibun. Ini menunjukkan bahwa semua orang yang berijtihad itu benar, ya. Makanya udahlah, nggak usah mengklaim bahwa diri kita ini yang paling benar, gitu ya. Jangan ada orang Islam yang mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, karena zamannya sahabat saja, yang Nabi pada saat itu masih ada, itu sudah terjadi yang namanya khilafiyah. Apalagi di masa kita yang jauh kehidupannya dari Nabi, udah ribuan tahun, ya. Oh, nah ini kayak kisah seperti yang pada saat mau apa, uh, Bandel Mustolik, ya, peristiwa itu ketika Nabi mengatakan
Sorry, maaf, bukan Bani Mustalik tapi Bani Quraidah, jangan sholat asar sampai ke tujuan. Tapi ada yang sahabat yang akhirnya kodok karena waktu asar sudah habis, baru nyampe ke tempat tujuan karena ngikuti tekstual dawuhnya Nabi, perkataan Nabi. Ada sahabat yang sholat di tengah jalan, di tengah perjalanan, sahabat itu sholat. Ketika pulang, dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Nggak ada yang disalahkan. Artinya bahwa apa namanya ijtihad ini dibenarkan. Nggak masalah. Kemudian berikutnya adalah halaman 64. Awlawiyat masalih dakwah al-amma ala masalih da'yah asy-syakhsiyah. Jadi eh, prioritas mendahulukan prioritas keberlangsungan dakwah dibanding kemaslahatan dai-nya itu sendiri, ya. Seperti ya intinya adalah eh, dakwah itu harus berlanjut. Kalaupun misalnya ada risiko, itu diminimalisir atau dilokalisir ya risiko kepada dai-nya itu sendiri, gitu ya. Makanya kalau ada kesalahan, kita jangan sampai kita melakukan kesalahan kemudian kesalahan ini ditimpakan kepada Islam. Lebih baik punya kesalahan, kesalahan itu adalah kesalahan kita pribadi. Ya udah, apa namanya, kalau kamu salah paham tentang Islam, itu bukan salah Islamnya tapi salah saya sebagai Muslim yang tidak bisa menggambarkan tentang Islam yang sebenarnya. Tuh. Jadi salahnya di mana? Ya salah dai-nya. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa Islam itu adalah afdolul baldha'i ala yadi aswa'it tujar. Katanya Islam itu adalah barang dagangan yang kualitasnya paling bagus, barang da paling barang dagangan yang kualitasnya bagus. Misalnya ini apa namanya, eh, berlian dari mana di tempat yang paling bagus misalnya, tapi salesnya sales yang paling buruk. Maksudnya ya, agama ini adalah agama yang terbaik, tapi di tangan orang-orang atau marketing sales yang jelek lah. Karena orang dagang itu kan harus menarik ya, tampilannya harus menarik, ngomongnya harus menarik. Kalau sampai dagangannya barangnya bagus, tapi kok nggak laku, salahnya di mana? Salahnya salesnya, salesnya kucluk, katakan begitu ya. Jadinya akhirnya seperti ini yang terjadi. Nah, itu misalnya ya. Kemudian eh, ada juga ya di berikutnya ini, nanti mungkin sambungannya di pembahasan yang lalu, tapi saya ingin baca satu dulu. Pembahasan yang kedua adalah soal fikul awlawiyah di dalam beberapa hukum Al-Quran. Ini adalah yang dicontohkan pertama. Jadi ini yang tadi adalah tentang kisah-kisah. Jadi itu adalah contoh-contoh kisah. Bagaimana Nabi Yusuf itu lebih memilih penjara dibandingkan hidup di istana dengan godaan berzina. Berzina itu resiko, penjara juga resiko. Mafsadah dua-duanya nggak enak, tapi dipilih yang resiko paling kecil. Lebih baik penjara. Kemudian meminta jabatan itu nggak boleh pada dasarnya. Tapi dalam kondisi tertentu itu boleh gitu. Kemudian ada hal-hal lain lah. Itu tadi semuanya ya, Khidir dan seterusnya itu diambil dari kisah-kisah Al-Quran. Sekarang dari hukum yang tercantum di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa fikul awlawiyat itu adalah eh, bagian daripada hukum Al-Quran. Tapi ini agak yang sedikit. Oke. Tentang poligami. Ini adalah hal yang banyak dibicarakan oleh orang. Di dalam Al-Quran, fankihu ma tabala lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi ayat ini adalah tentang ayat yang secara tekstual, ayat ini adalah ayat yang memperbolehkan terjadinya poligami. Diperbolehkan dalam batas 4 orang, 4 istri. Tapi kalau misalnya takut tidak bisa adil, maka lebih baik satu. Jadi gini, yang pertama, ini sering isu ini penting kenapa? Karena sering orang-orang luar ya, orang-orang Barat terutama menyerang Islam itu dari sini.
orang-orang luar Islam itu menyerang Islam itu dari sisi memperbolehkan poligami. Ya. Poligami itu pada dasarnya eh, mafsadah, tentu mengandung mafsadah. Kenapa? Karena umumnya istri itu seorang perempuan tidak mau diduakan, sudah pasti ya. Jadi eh, yang pertama itu, tapi harus dilihat konteksnya. Yang pertama, Islam itu yang pertama, Islam itu memperbolehkan menikahi empat perempuan. Itu pertama, justru dalam rangka membatasi sebetulnya. Kenapa? Sebelum Islam datang, orang-orang Arab ini atau sebelum Islam datang di kalangan termasuk di kalangan tradisi bangsa-bangsa lain pada saat itu, yang namanya kepunyaan istri itu nggak dibatasi. Punya istri itu mau berapa saja selama mampu, nggak dibatasi. Ya. Makanya dulu, apalagi zamannya kekaisaran-kekaisaran ya, istri itu sampai 4.000. Ya. Nggak bayangin kan seperti apa. Iya, cerita-cerita di Cina misalnya, kaisar-kaisar Cina itu saking banyaknya istri, itu kan dibuatkan kamar-kamar berjejer, kemudian si kaisar itu kalau mau tidur, itu biasanya akan melepas kambing. Kambing itu berhenti di mana? Di kamarnya siapa? Maka kaisar akan tidur di situ. Saking banyaknya istri pada saat itu. Jadi dulu nggak dibatas, nggak dibatasi seperti itu. Jadi Islam itu ketika datang, Islam Nabi mengatakan apa? Sudah turun ayat ini, kamu punya istri berapa? 10. Nah, ini punya istri berapa? 15. Punya istri berapa? Jadi selama mampu ya lanjut. Ya silahkan, nggak ada batasannya. Nah Islam itu justru datang, Nabi mengatakan pertahankan yang 4, yang lain kamu ceraikan. Dulu konteksnya begitu. Dan sebetulnya kalian pasti harus ingat ini, satu-satunya teks kitab suci di dalam agama yang menyebutkan angka 1, kan di sini disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, itu yang secara eksplisit menyebutkan angka 1 itu hanya Al-Qur'an. Yang lain malah nggak ada penyebutan terkait masalah ini. Oke, sekarang penjelasannya kenapa waktu itu Islam memperbolehkan poligami. Yang pertama adalah memang ada mafsadah bagi istri yang pertama. Tapi harus mengerti bahwa ada kepentingan yang lain, yaitu pertama adalah kepentingan perempuan-perempuan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kepentingan kondisi masyarakat. Jadi salah satu problem di banyak negara, ya, mudah-mudahan sih ini tidak terjadi di Indonesia, yaitu wahia kasrotul awanis fil buyut. Banyaknya perempuan yang tidak menikah dan itu ada di rumah-rumah mereka. Ini terutama di Arab. Di Arab itu Masya Allah ya. Saya kalau di Indonesia sih orang nikah itu gampang sebetulnya. Di Arab itu susah. Susahnya karena orang Arab itu membuat kriteria syarat nikah itu ruwet. Ruwet banget. Sampai ada istilah apa? Kalau mau menikah laki-laki itu harus punya 3 kunci. Satu adalah kunci rumah, harus punya rumah. Dua adalah kunci mobil. Yang ketiga adalah kunci toko, harus punya usaha. Ini kriteria 3 yang begini ini nggak mesti laki-laki itu kan punya. Rata-rata kalau masih belum menikah gini melarat rata-rata kan. Gimana mau cari dari mana? Gitu. Kadang-kadang apa namanya? Ya punya kunci tapi buat kunci sandal. Nah itu. Ini misalnya kan, jadi di Arab itu kadang berat. Di sisi lain, kalau perempuan di Indonesia gampang interaksi dengan masyarakat itu biasa. Di Arab kan terbatas kalau nggak ada suaminya. Makanya eh, apa namanya? Eh, eh, kadang ada problem kemasyarakatan yang seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah bagian dari solusinya. Meskipun para ulama mengatakan seperti di sini, kalau Syaukani wal awal aula. Meskipun yang satu itu lebih baik. Menikah satu itu sebetulnya lebih baik. Yang utama ya satu. Kemudian
mensyaratkan adanya keadilan. Keadilan dalam hal apa? Memang sulit memenuhi kriterianya bisa adil itu. Kenapa? Karena di sini diterangkan fil maili wal mahabbati wal jima'i wal asyarati wal qismi baina zaujat. Jadi kecenderungan hati, kecintaannya apa dalam hal apapun tuh harus bisa adil. Ini kan susah. Kalau cuman adil bagi tempat itu mungkin gampang ya. Istri yang ini diberi kamar satu, yang satunya diberi kamar satu itu mungkin lebih gampang. Tapi mengendalikan kecenderungan hati ini kan susah. Makanya adil itu enggak gampang, gitu. Makanya ada beberapa ulama itu memang enggak setuju dengan adanya poligami karena apa? Karena eh, manusia itu pada dasarnya nggak bisa adil ya. Makanya di sini famana amina ziyadati lati tuaddi ila tarkil adli fil qismi wa husnil asyrati wa dzalika dalilun ala wujubi dzalik. Wujubi dzalik ini maksudnya kewajiban beristri satu saja gitu misalnya. Eh, nah, nah Nabi bagaimana? Nabi itu wa ma tazawwaja zuwajan illa wa li hadzal zuwaji maslahatun rajihatun min masalihid da'wati wal Islam. Kalau Nabi itu setiap menikah pasti istrinya adalah istri yang apa namanya mengandung ya atau di dalamnya terkandung kemaslahatan dakwah untuk merangkul suku tertentu misalnya. Itu pun yang dinikahi Nabi itu kan kalian sudah tahu yang dinikahi Nabi yang masih perawan itu cuma Sayyidah Aisyah, yang lainnya janda semua, tua berapa bahkan tua-tua ya gitu. Nah, kadang-kadang juga adalah jumlah perempuan itu menjadi lebih banyak di saat-saat tertentu. Misalnya dulu itu kan sering perang ya, misalnya. Perang itu diikuti laki-laki, banyak laki-laki yang meninggal di medan pertempuran. Nah, perempuannya sehingga lebih banyak. Eh, Meskipun orang sekarang ya tetap aja punya jawaban. Atau orang sekarang yang kalau ngomong ngopeni, ngopeni aja, nggak usah nikahin juga kan tetap bisa. Nah, terus kemudian, nah ini jadi intinya apa terkait masalah ini? Yang pertama adalah aulawiyatul iqtisar ala wahidatin inda adami tawaffuril adli. Jadi kalau misalnya seseorang itu merasa tidak bisa adil, maka tentu yang lebih baik adalah beristri satu. Itu jelas hukum asalnya itu nikah istri satu. Nabi aja kan 20 apa namanya 15 tahun lebih semenjak ketika beliau menikahi Sayyidah Khadijah, Nabi nggak pernah nikah lagi. Sampai akhirnya Khadijah wafat, barulah pada saat itu Nabi menikah. Menikah. Itu semua ada alasannya. Misalnya menikahi, kenapa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah yang waktu itu masih sangat muda sekali. Karena Nabi mikir jangka panjang bahwa dakwah ini harus berlanjut dan perlu ada orang yang harapan hidupnya masih panjang, masih muda, mampu mengingat, mencatat apa yang beliau sampaikan. Kebetulan Sayyidah Aisyah itu kan orang yang terkenal ingatannya sangat kuat sekali dan perempuan yang cerdas gitu. Sehingga itu kayak orang mengkader saja lah, kaderisasi gitu. Kemudian eh, nggak mesti poligami itu cocok untuk semua orang. Ya. Jadi lihat-lihat dulu. Nah kemudian ada pertimbangan yang lain juga dari ulama bahwa kita juga harus di luar pembahasan-pembahasan tadi penting juga menjaga citra Islam. Ketika persoalan poligami ini menjadi batu ganjalan dalam dakwah Islam ya misalnya menjadikan Islam ini dijadikan bahan sasaran serangan dan seterusnya ya lebih baik untuk nggak usah dilakukan daripada di mana-mana eh, apa namanya temu orang ketika orangnya Islam pasti akan pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah istrinya berapa misalnya dan itu nggak baik. Lihat dulu Aqib bagaimana rusaknya ya rusaknya eh, ya, ceramah-ceramahnya lah hanya karena
poligami gitu. Dan mungkin juga banyak yang lain ya. Sardu somad mungkin gara-gara misalnya istri yang pertama ya banyak perempuan jamaah-jamaah perempuan tuh yang lari gitu ya. Hakim ya dulu ketika nikah lagi ya jamaah perempuan pada lari misalnya. Perlu dipertimbangkan maksudnya. Jadi itu terkait itu loh ya. Intinya adalah dari kisah-kisah yang tadi menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel pada dasarnya, mempertimbangkan situasi waktu, situasi tempat, apa yang menimpa satu orang belum tentu cocok untuk yang lain gitu. Ketika kita berinteraksi dalam dakwah terhadap kelompok tertentu itu bisa jadi tidak cocok untuk kelompok yang lain misalnya. Seperti retorika tadi. Jadi itu ya teman-teman semuanya ini saya kira yang begini ini penting nantinya supaya kita itu seperti tadi pesannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan yang pertama tadi, di pembahasan awal, bahwa orang yang berakal itu bukan hanya yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk, tapi bisa mempertimbangkan mana yang perlu dipilih, ditempuh sebagai hal yang paling besar kemaslahatannya. Kalau ada beberapa kemaslahatan, dilihat dulu mana yang paling besar kemaslahatannya, itulah yang diambil. Kalau ada beberapa resiko, harus dipertimbangkan mana resiko yang paling kecil, itulah resiko yang diambil. Jadi akhirnya apa? Orang itu melihat hukum Islam ini tidak kaku, tidak kacamata kuda. Gitu. Nah kadang kalau jelasin ke orang awam masalah begini, itu orang awam ini kadang pertanyaannya begini, oh jadi hukum Islam ini bisa diotak-atik ya? Oh jadi Al-Quran itu bisa dinego ya? Enggak begitu maksudnya. Gitu. Ini juga Al-Quran. Ngajarin untuk mengambil prioritas ini juga ajaran Al-Quran. Ini ayat-ayat Al-Quran semua. Gitu. Kalau ada risiko yang lebih kecil, itu yang diambil untuk menghindari risiko yang lebih besar. Seperti kisahnya Nabi Khidir tadi misalnya gitu. Ini juga ajaran Al-Quran. Sekarang orang-orang zaman sekarang itu mikirnya kalau sudah baca terjemah Al-Quran, dipikir itu sudah selesai. Padahal nggak bisa ya, orang hanya modal terjemah. Ya sekarang begitu. Udahlah pokoknya Al-Qurannya bilang bahwa nggak berhukum hukum Allah kafir. Dia nggak lihat ayat-ayat yang lain. Bahwa di ayat-ayat yang lain ada ketika Allah itu memberikan mandat kepada manusia untuk merumuskan hukumnya. Sehingga apa? Berhukum pada manusia itu bagian dari hukum Allah adalah berhukum pada hukum manusia. Tuh. Nah, saya sudah pernah ceritakan di pembahasan-pembahasan yang lalu ya. Ketika Allah memandatkan laki-laki perempuan berseteru mengambil juru putus yang membuat hukum menghukumi apakah bagaimana putusannya gitu dan seterusnya. Sehingga perlu penjelasan-penjelasan yang seperti ini supaya ya kita ini beragama dengan benar karena memang landasannya adalah ilmu. Kalau nggak punya ilmu dalam mukadimah kitab ini mungkin kelewat pada Rabu yang lalu. Kata Imam Nawawi mengatakan orang beragama tidak ilmu itu tidak dengan ilmu itu madorot yang dihasilkan mungkin akan lebih besar daripada maslahatnya. Paham maksudnya ya? Orang niatnya mau beragama dengan baik, tapi karena dia tidak punya ilmu, ya, akhirnya jadi teroris misalnya. Nah, itu madorotnya ini lebih banyak daripada maslahatnya. Karena apa? Karena nggak dengan ilmu. Tapi kalau kita belajar begini, kita akan tahu bahwa ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Gitu. Bahwa ternyata Islam kita ini belum belum sempurna karena masih banyak hal yang teknis-teknis dalam Islam ini yang baru kita ketahui sebagai apa namanya hal yang prioritas untuk dilakukan. Baik, saya kira itu saja ya. Eh, ada pertanyaan teman-teman? Dan silakan. Nah, tadi kan sempat kita bahas dakwah. Dakwah. Jadi ada saudara saya tuh yang menikah, suaminya agama Kristen, istrinya agama Islam. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu mereka bahwa agama itu benar supaya tidak menyinggung agama sebelah dan hukumnya gimana? Eh, jadi gini,
bicara hukum asalnya, eh, hukum laki-laki non muslim menikahi wanita muslimah itu akan hukum asalnya tidak boleh. Tuh. Terus eh, yang boleh adalah sebaliknya, ketika laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, ya, menikahi ahlul kitab itu boleh. Nah, jadi hukum asalnya seperti itu. Kalau ada yang tanya kenapa? Tuh. Salah satunya jawabannya begini, orang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab itu nggak masalah. Kenapa? Karena laki-laki muslim ini, misalnya laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani. Laki-laki muslim itu mengakui kenabiannya Nabi Isa. Sehingga perempuan ini aman. Tapi ketika laki-laki Kristen menikahi perempuan muslimah, laki-laki Kristen ini tidak mengakui kenabiannya Nabi Muhammad. Paham maksudnya ya? Nah, itu. Ini salah satu penjelasannya. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini berlaku yang namanya fikul awlawiyah. Dulu pernah ada kisah nyata ya, ketika salah seorang dosen saya dulu ada yang pernah hidup di Eropa dan kemudian di salah satu Islamic Center itu terjadi peristiwa ada seorang perempuan itu masuk Islam dan kemudian suaminya tidak mau masuk Islam. Akhirnya apa? Orang ini karena berdasarkan hukum yang asal itu mengatakan bahwa ini hukumnya harus dicerai. Kalau suaminya tidak mau masuk Islam, hukumnya harus cerai. Itu hukum asalnya memang begitu. Nah, akhirnya apa? Perempuan ini bilang apa? Saya ini, Pak, masuk Islam mau mencari ketenangan, mau mencari hidup yang nyaman. Kalau saya hanya gara-gara masuk Islam kemudian saya harus cerai sama suami, mendingan saya nggak usah masuk Islam. Ada kasus yang begitu. Nah, ini kita harus lihat. Nah sekarang mana yang lebih penting? Maksiat nikah dengan orang non-Muslim atau keluar dari Islam? Ya masih mending mempertahankan tauhidnya, mempertahankan Islamnya. Jadi ya kalau memang prosesnya tahapannya begitu, biarin aja dulu. Pelan-pelan di apa namanya dilakukan langkah-langkah yang benar. Gitu. Saya kira prosesnya seperti itu. Kalau saklek misalnya malah akan membuat orang ini kan ada orang-orang tertentu ya kayak yang dalam tanda kutip murtad karena pernikahan itu kan ada. Seperti misalnya siapa? Artis-artis itu. Siapa? Oh, saya nggak kenal itu. Siapa? Marsanda begitu ya? Marsanda nikah masuk Kristen ya? Nafa Urbah dulu ya? Ya, kalian nggak kenal generasi 80-an. Nah, itu contoh lah salah satunya. Nah, itu harus dilihat di situ fikul aulawiyatnya. Mana maslahat yang lebih besar. Jangan sampai malah mafsadah yang lebih besar. Kira-kira begitu. Jadi intinya jangan kaku-kaku, dilihat dulu konteksnya seperti apa. Dan itu memang betul-betul harus mempelajari kasusnya. Itu sih. Gambarannya tentang ini harus benar. Perkiraannya kalau menyampaikan ini dampaknya apa. Kalau disampaikan begitu nggak apa-apa ya disampaikan aja. Bahwa secara aturan seperti ini. Ini kalau misalnya kalau disuruh menceraikan malah murtad misalnya ya biarin aja dulu. Yang penting dia mau mempertahankan imannya gitu. Seperti itu. Jadi ini saya kira ya eh, apa namanya fikul aulawiyat ini penting ya. Oke, cukup atau ada lagi? Eh, Ya, sebuah tanya. Eh, di kampung saya itu banyak sekali jamaah yang mungkin kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali jamaah ilmu Muhammadiyah, al khairat dan lain sebagainya ada khilafah, ada salafi wahabi. Terus bagaimana agar kita sebagai seorang pendakwah di kampung nanti, misalnya
agar kita tuh bisa merangkul gitu, merangkul dari semua dari jemaah gitu. Bukan hanya saja misalnya saya ingin berdakwah, saya mengundang saja NU, saya mengundang saja Muhammadiyah ataupun Salafi Wahabi, sehingga jamaah-jamaah yang lain itu bisa mendengarkan satu dakwah saja, biar terarah. Atau ya sudah, saya berdakwah hanya untuk NU saja atau Muhammadiyah saja gitu. Dakwah itu ya ke semua. Ya. Dakwah itu ke semua pasti. Objek dakwah itu semua. Eh, nah, kuncinya bagaimana agar supaya bisa diterima? Kuncinya adalah menghindari masalah khilafiyah. Yang penting ya teman-teman ya. Jadi kuncinya ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda, pahamnya, alirannya, ormasnya, itu sebisa mungkin kita jangan memperuncing persoalan khilafiyah. Apa yang membuat orang itu menjadi terpecah, ya nggak usah disinggung-singgung lagi. Justru yang lebih banyak adalah memperkuat persamaannya. Bicarakan lebih banyak pada apa namanya persoalan yang mempersatukan, jangan persoalan-persoalan yang memperuncing khilafiyah. Gitu. Jadi kuncinya itu saya kira. Kayak ulama mengatakan kaidahnya nata'awan fi mattafaqna fi wa nahtarimu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kalau misalnya kita sepakat dalam suatu persoalan, ya mari kita bekerja sama. Kamu punya mau punya agenda apa? Saya punya agenda apa? Agendanya sama, mari kerja sama. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang berbeda, ya udah saling menghormati. Misalnya pelaksanaan eh, Daras Ramadan misalnya, ya. Itu kan bisa semua orang melakukan. Ramadan tahajud lah misalnya ya. Sholat tasbih misalnya. Semua ormas kan bisa melakukan eh, apa namanya tahajud bersama di bulan Ramadan misalnya. Atau meskipun tahajud itu sebetulnya bukan bukan perbuatan yang diorganisir begitu ya. Tahajud itu kan filosofinya sholat di malam hari yang waktunya sepi. Jadi kalau diorganisir di jamaah besar jadi apa namanya hilang filosofinya sebetulnya. Ya kecuali daripada nggak sholat ya nggak apa-apa. Itu fikul awalawiyah daripada nggak sholat mending sholat bareng-bareng. Nah, terus misalnya dalam hal yang nggak bisa bareng-bareng, Maulid Nabi, ya udah kalau itu nggak usah dipaksakan. Kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Artinya kunci menjaga persatuan itu tadi adalah tidak memperuncing persoalan khilafiyah. Gitu. Singgung aja hal-hal yang mempersatukan. Al-Qur'annya masih sama, hadisnya masih sama, kiblatnya masih sama, nabinya masih sama, yaitu titik-titik temunya. Lebih banyak titik temu. Ya, gitu. Ya, yang berbeda itu kan apa? Persoalannya sedikit. Ya. Muhammadiyah NU beda paling soal hisab ru'yah misalnya. Ya, itu yang saling menghormati. Kalau soal lain kan zuhurnya masih 4 rakaat, masih sama. Asar masih 4 rakaat. Artinya yang menyamakan tuh lebih banyak. Itu yang harus diperkuat. Daripada memperuncing persoalan-persoalan yang membuat orang jadi bertengkar. Kayak kita ketemu teman. Sebisa mungkin menghindari pembicaraan yang sensitif dengan orang tersebut. Kalau persoalan itu disinggung, mungkin malah akan memutus silaturahim ya. Nggak usah dibicarakan. Itu aja saya kira. Terakhir Yahya masih ada? Udah. Dia bersedekah niatnya dengan anak. Maksud tuh dia bersedekah malam hari itu, dia memberikan sembako di rumah-rumah waktu warga masih tidur. Dia ikhlasnya dengan ta'ala, tapi dengan dia mengajak kamera berkawan takutnya, jadi ya bukan takutnya kayak mengundang ria gitu. Iya, itu kembali lagi, kembali lagi pada niat, kembali kepada niat dan kembali pada keadaan. Misalnya, maksudnya dipertimbangkan dampak dari itu, seperti yang saya sebut. Jadi pada dasarnya yang namanya sedekah itu baiknya apa? Sembunyi-sembunyi. Ya, filosofinya kan apa yang dilakukan oleh tangan kanan, kalau perlu tangan kiri tidak tahu, kan seperti itu ya. Eh, Sedekah itu baiknya sembunyi-sembunyi. Dan sedekah yang paling utama itu memang sedekah yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Tapi ada kasus tertentu ketika terang-terangan itu dibutuhkan, yaitu dalam kasus apa? Yaitu ketika ingin memberikan teladan. Misalnya misalnya ada seorang yang dia ini tokoh masyarakat, misalnya ingin apa yang dilakukan oleh dia itu menjadi contoh bagi orang. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya dia tampilkan di publik bahwa saya ini sedekah dan seterusnya. Itu baik, niatnya adalah untuk memberikan teladan agar supaya orang lain juga melakukan. Di sisi lain, ya dia sendiri sudah terjaga keikhlasannya. Gitu. Beda lagi konteksnya kalau misalnya ya seperti yang sekarang terjadi ini kan kebanyakan, bukan kebanyakan lah, artinya ada gitu ya. Orang yang memang niatnya riak seperti itu. Sekarang yang terjadi itu apa? Bantuan kemanusiaan diselewengkan. Ya. Seperti kasusnya ACT kemarin. Ya. ACT itu berapa puluh miliar yang dikorupsi. Sekarang ada lembaga namanya ACT. Mungkin kalian pernah dengar. Aksi Cepat Tanggap. Ya. ACT. Pertama skandalnya apa? Yang kemudian dibuka oleh majalah Tempo kemarin. Komisioner ACT itu gajinya per bulan 250 juta. Per bulan 250 juta. Kendaraan operasional yang dipakai sehari-hari dan itu adalah dari kantor, itu adalah paling jelek itu Ventura. Ada yang ketuanya Presiden ACT itu pakainya apa itu, eh, di atasnya Alphard itu apa? Nah, pokoknya itulah kalian tahunya gerobak aja. Nah, itu mobil itu Velfire. Banyak. Terus kemudian rumahnya kebetulan di sini. Nah, salah satunya adalah lagi bantuan kemanusiaan itu diarahkan oleh dia untuk beli perabotan untuk ngisi rumah istri ketiganya yang di Pamulang sini. Contoh bagaimana orang menyelewengkan bantuan atas nama padahal yang dijual itu apa? Orang kena bencana alam, orang korban apalah yang didagangkan kan orang-orang susah, tapi dianya sendiri ternyata nggak amanah. Ini contoh-contoh yang begitu tentu terlarang ya. Kadang-kadang ada yang bantuan bencana alam, yang penting bawa spanduk sama Indomie 5 biji misalnya. Terus pokoknya yang paling penting yang pertama, FPI datang paling pertama misalnya, pokoknya yang penting ada kardus Indomie 5 biji, spanduk, terus pulang setelah foto. Nah ini yang salah gitu. Nah, yang begini-begini yang bermasalah intinya gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau untuk keteladanan ya nggak apa-apa. Untuk menyemangati orang lain untuk bersedekah ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk niat-niat yang nggak benar, nah ini yang jelas-jelas salah dan itu dihindari. Entah itu namanya ria atau penipuan ya. Baik itu saja saya kira, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita ini senantiasa diberikan tambahan ilmu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.